Di Paris, aku menerima pesan bahwa suamiku terpaksa menjual rumah mewah kami demi operasi jantung mertuaku. Namun, status suami mertuaku justru memperlihatkan dia sedang berjoget riang di acara arisan. Saat 100 panggilan panik suami masuk keesokan harinya, aku hanya tertawa. Dia tidak tahu, sertifikat yang dicurinya hanyalah replika tak berharga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin musim gugur di kota Paris terasa menusuk tulang, namun tidak sedingin hatiku saat membaca pesan yang baru saja masuk ke ponselku. Aku duduk di sebuah kafe kecil di sudut jalan dekat Menara Eiffel, menikmati secangkir hot chocolate yang seharusnya menenangkan. Ini adalah hari ketiga perjalanan dinasku di Eropa. Seharusnya aku fokus pada pertemuan dengan investor asing untuk ekspansi perusahaan properti yang kupimpin, tetapi getaran ponsel di atas meja kayu itu mengubah segalanya dalam sekejap mata. Layar ponselku menyala, menampilkan nama kontak, suamiku Dimas. Pesan itu sangat panjang, tidak seperti biasanya yang hanya bertanya aku sedang apa atau sudah makan belum. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, melainkan karena firasat buruk yang mendadak menyergap. Jemariku yang terbalut sarung tangan kulit menyentuh layar, membuka pesan itu perlahan. Sayang, maafkan aku. Aku harus melakukan ini tanpa izinmu karena situasinya sangat darurat. Ibu tiba-tiba kolaps pagi ini. Dokter bilang ada penyumbatan parah di jantungnya, dan harus segera operasi cangkok jantung hari ini juga atau nyawa ibu tidak akan tertolong. Biayanya sangat besar, butuh 2 miliar tunai segera. Aku panik, aku tidak punya pilihan lain. Ada teman yang mau beli rumah kita di Pondok Indah secara cepat seharga 5 miliar. Aku sudah tanda tangan akta jual belinya dan menerima uang mukanya untuk biaya rumah sakit ibu. Sisanya akan dia lunasi nanti. Tolong jangan marah, nyawa ibu lebih berharga dari sekadar tumpukan batu bata. Kamu pasti mengertikan. Sayang, maafkan aku. Aku terdiam membaca pesan itu berulang-ulang. Mataku menyipit. Rumah di Pondok Indah itu aku beli dengan keringatku sendiri 5 tahun lalu, jauh sebelum menikah dengan Dimas. Nilai pasarnya saat ini minimal 15 miliar rupiah. Menjualnya seharga 5 miliar? Itu bukan jual butuh. Itu perampokan di siang bolong. Dan alasan itu? Operasi jantung mendadak? Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang mulai mendidih di ulu hati. Dimas pikir aku bodoh. Dimas pikir karena aku perempuan yang sibuk bekerja, aku bisa dikelabui dengan drama kesehatan ibunya. Selama 3 tahun pernikahan kami, Ibu Marisa, mertuaku, memang sering menggunakan alasan sakit setiap kali menginginkan sesuatu. Mulai dari sakit kepala yang sembuh setelah dibelikan tas bermerek, hingga sakit lutut yang pulih total setelah aku mentransfer uang untuk liburan ke Bali. Tapi kali ini, taruhannya adalah rumah utamaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar menahan amarah, aku tidak membalas pesan Dimas. Sebaliknya, aku keluar dari aplikasi pesan dan membuka media sosial. Instagram adalah tempat di mana kebenaran seringkali tidak bisa disembunyikan, terutama bagi orang-orang narsistik seperti mertuaku. Benar saja. Lingkaran merah di sekitar foto profil Ibu Marisa menandakan ada story baru yang diunggah. Aku menekannya. Layar ponselku seketika penuh dengan warna-warni kebaya mahal dan kilauan perhiasan emas. Video itu baru diunggah 15 menit yang lalu. Di sana, Ibu Marisa sedang berdiri di tengah ruangan restoran mewah, memegang mikrofon, bernyanyi, dan berjoget dengan lincah bersama teman-teman sosialitanya. Wajahnya merah merona, penuh tawa, tanpa sedikit pun tanda-tanda orang yang sedang meregang nyawa akibat serangan jantung. Di video berikutnya, Ibu Marisa memamerkan barisan gelang emas keroncong di lengannya sambil berkata ke arah kamera dengan gaya bicara yang dibuat-buat, "Aduh Jeng, rezeki anak soleh memang gak kemana. Sebentar lagi bakal ada hajatan besar nih, doain ya supaya lancar semuanya." Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Hajatan besar? Uang 2 miliar itu bukan untuk operasi jantung. Itu pasti untuk membiayai sesuatu yang lain. Dan firasatku mengatakan, hajatan, itu ada hubungannya dengan wanita bernama Bella. Aku meletakkan ponselku kembali di meja dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi tut yang membuat pelayan kafe menoleh.
Jadi begini caramu bermain, Dimas? Kamu memanfaatkan ketidakhadiranku, memanfaatkan kepercayaan yang kuberikan, untuk menjual aset paling berhargaku demi memuaskan keserakahan ibumu dan nafsu pribadimu? Aku teringat CCTV rumah. Seharusnya aku bisa melihat apa yang terjadi di sana. Segera aku membuka aplikasi pemantau kamera pengawas di ponselku. Layar hitam. Tertulis keterangan, offline. Dimas pasti sudah mematikan aliran listrik atau mencabut kabel wifi di rumah, agar aku tidak bisa melihat aktivitas jual-beli ilegal itu. Dia pikir dia cerdas. Dia pikir dia sudah menutup semua celah. Ironis sekali, aku adalah Clarissa, wanita yang membangun perusahaan properti dari nol, menghadapi sengketa lahan, menghadapi preman tanah, dan negosiasi dengan pejabat korup. Dan sekarang, suamiku sendiri, lelaki yang kuangkat derajatnya dari pengangguran menjadi terlihat seperti pengusaha, mencoba menipuku dengan trik murahan seperti ini. Aku meminum sisa coklat panasku yang mulai dingin. Rasanya pahit. Sepahit kenyataan bahwa pernikahanku memang sudah di ujung tanduk. Sebenarnya, aku tidak terkejut. Kekecewaan ini sudah lama menumpuk. Namun hari ini adalah puncaknya. Ultimatum dari Dimas yang menjual rumah tanpa izinku adalah lonceng kematian bagi hubungan kami. Namun, alih-alih menangis histeris atau menelepon Dimas sambil berteriak memaki, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang dingin dan menakutkan, yang mungkin akan membuat Dimas gemetar jika dia melihatnya. Kamu salah pilih lawan, Mas, gumamku pelan, mataku menatap menara Eiffel yang berdiri kokoh di kejauhan. Mereka meremehkanku. Mereka pikir aku hanyalah sapi perah yang bisa dibodohi dengan air mata buaya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu di rumah itu, mulai dari sendok hingga sertifikat tanah, ada dalam kendaliku. Dimas mungkin merasa menang sekarang. Dia pasti sedang merasa di atas angin, memegang uang muka dari pembeli rumah, membayangkan hidup mewah dan membiayai pernikahan keduanya dengan uang hasil keringatku. Biarlah. Biarkan dia terbang tinggi dulu. Biarkan dia merasa menjadi raja sehari. Karena semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan nanti. Aku tidak akan membalas pesannya sekarang. Aku akan membiarkan ketidaktahuannya menjadi senjata makan tuan. Aku akan membiarkan dia bertransaksi dengan pembeli itu. Aku membuka aplikasi kalender di ponselku. Masih ada 2 hari sebelum aku kembali ke Jakarta. 2 hari adalah waktu yang lebih dari cukup bagi Dimas untuk menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Aku membayangkan wajah Ibu Marisa yang sekarang sedang tertawa-tawa di acara arisan itu. Nikmatilah tawa itu, Ibu. Karena sepulang aku dari Paris, tidak akan ada lagi tawa di wajahmu. Tidak akan ada lagi arisan, tidak akan ada lagi emas yang bergelantungan di lehermu. Aku mengambil ponselku lagi, kali ini menghubungi seseorang yang sangat penting. Bukan Dimas, bukan Ibu, melainkan Raka, pengacara sekaligus sahabatku sejak kuliah. Halo, Clarissa? Tumben telepon jam segini, di Paris bukannya masih pagi? Suara bariton Raka terdengar di seberang sana. Raka, siapkan berkas-berkas yang kita bicarakan minggu lalu. Ikan besarnya sudah memakan umpan, ujarku datar. Serius? Dimas benar-benar melakukannya? Raka terdengar kaget, namun ada nada antusias di suaranya. Ya. Dia baru saja mengirim pesan kalau dia menjual rumah Pondok Indah seharga 5 miliar dengan alasan ibu sakit jantung. Padahal ibu sedang live arisan di Instagram, jelasku singkat. Raka tertawa kecil, tawa yang penuh arti. Bodoh sekali. Dia tidak tahu siapa pembelinya. Sepertinya dia mendapatkan pembeli dari jalur pasar gelap, mungkin rentenir atau mafia tanah yang butuh aset cuci uang. Itu lebih baik, Raka. Semakin berbahaya pembelinya, semakin hancur Dimas nanti, jawabku. Oke, aku akan pantau pergerakan notarisnya dari sini. Kamu nikmati saja sisa waktumu di Paris. Jangan biarkan sampah seperti mereka merusak liburan kerjamu. Tenang saja, aku justru sangat menikmati ini. Terima kasih, Raka. Panggilan berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara Paris yang segar. Rasa sakit karena dikhianati masih ada, tentu saja. Siapa istri yang tidak sakit hati melihat suaminya bersekongkol dengan ibunya untuk menghancurkan rumah tangga sendiri demi wanita lain?
Tapi rasa sakit itu kini tertutup oleh adrenalin pembalasan dendam. Aku bangkit dari kursi kafe, merapikan mantel trench coat coklatku. Aku berjalan menyusuri trotoar batu, diiringi guguran daun musim gugur. Langkahku ringan, tatapanku tajam ke depan. Dimas telah menyalakan api peperangan, dan aku pastikan, akulah yang akan menjadi pemadam kebakarannya, sekaligus yang akan membakar habis sisa-sisa harga dirinya. Permainan baru saja dimulai, suamiku sayang. Malam di Paris terasa sunyi saat aku kembali ke kamar hotel. Meski tubuhku lelah setelah seharian berkeliling, pikiranku justru melayang jauh ke masa lalu, ke Jakarta, menelusuri kembali jejak-jejak kebohongan yang selama ini tertutup rapi oleh Topeng, suami berbakti. Dulu, aku menikahi Dimas karena aku pikir dia adalah pria sederhana yang tulus. Saat itu, usiaku 28 tahun dan karierku sedang menanjak pesat. Aku butuh pendamping yang bisa menyeimbangkan hidupku yang serba cepat. Dimas datang dengan profil yang meyakinkan. Seorang konsultan investasi mandiri yang terlihat cerdas, sabar, dan sangat menyayangi ibunya. Di mataku saat itu, kasih sayangnya pada Ibu Marisa adalah tanda bahwa dia laki-laki yang lembut. Betapa bodohnya aku. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak awal pernikahan. Bulan pertama menikah, Dimas meminta modal 300 juta rupiah. Katanya untuk memutar bisnis saham agar dia bisa membelikanku mobil baru. Karena cinta, aku berikan. Hasilnya, nihil. Uang itu lenyap dengan alasan, pasar sedang lesu. Aku memaafkannya, menganggap itu risiko bisnis. Bulan ke-6, dia meminta lagi. Kali ini untuk membuka kafe bersama teman-temannya. 500 miliar melayang. Kafe itu hanya bertahan 3 bulan sebelum bangkrut karena salah urus. Lagi-lagi, aku yang menutup kerugiannya, membayar gaji karyawan yang tertunggak, dan membereskan hutang sewa ruko. Dimas hanya meminta maaf sambil menangis di pangkuanku, berjanji akan belajar lebih giat. Dan begitulah polanya berulang selama 3 tahun. Dimas tidak pernah benar-benar bekerja. Gelar, konsultan investasi, hanyalah kedok agar dia tidak terlihat rendah diri di depan kolega-kolegaku. Sehari-harinya, dia hanya menghabiskan waktu di game, nongkrong di kafe mahal, dan bermain game di rumah. Semua tagihan kartu kreditnya, cicilan mobil sport yang dia paksa beli, hingga uang belanja Ibu Marisa yang fantastis, semua keluar dari rekeningku. Namun, aku masih bertahan. Aku berpikir, mungkin ini tugasku sebagai istri yang lebih mampu secara finansial. Aku menekan egoku, berusaha menjadi istri yang berbakti. Tapi, kesabaran manusia ada batasnya, dan batasku hancur berkeping-keping tepat sebulan yang lalu. Kejadiannya sangat klise, seperti adegan sinetron yang sering ditonton asisten rumah tanggaku. Malam itu, Dimas pulang dalam keadaan mabuk berat setelah rapat dengan klien, katanya. Dia langsung tertidur di sofa ruang tengah, mendengkur keras dengan jas yang masih melekat. Aku berniat melepaskan sepatunya agar dia lebih nyaman. Saat itulah ponselnya jatuh dari saku celana. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan WhatsApp yang masuk bertubi-tubi. Biasanya ponsel Dimas selalu terkunci dengan sandi yang tidak aku tahu. Tapi malam itu, mungkin karena terlalu mabuk, dia lupa menguncinya atau tidak sengaja menekan tombol unlock saat tertidur. Nama kontaknya membuat dadaku sesak. Bella sayang. Tanganku gemetar saat membuka percakapan itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa hormatku pada privasi suami. Dan apa yang kubaca di sana bukan sekadar perselingkuhan fisik, melainkan sebuah rencana jahat yang terstruktur. Mas, kapan sih kamu ceraikan si nenek lampir itu? Aku udah gak sabar kita nikah resmi. Teman-temanku udah nanyain terus kapan undangannya disebar. Tulis Bella. Balasan Dimas yang dikirim sore harinya membuatku mual. Sabar ya, sayang. Tunggu bulan depan. Si Clarissa bakal ke Eropa 2 minggu buat urusan bisnis. Itu kesempatan emasku. Aku bakal jual rumah Pondok Indah pas dia gak ada. Lumayan bisa dapat 5-6 miliar kalau jual cepat. Uangnya cukup buat modal nikah kita yang super mewah di hotel bintang 5, beli apartemen baru buat kita, sama kasih jatah buat ibu biar dia diam. Bella membalas lagi, emang bisa dijual tanpa tanda tangan dia? Kan sertifikat atas nama dia? Tenang aja. Aku udah siapin skenario. Ibu bakal pura-pura sakit keras, butuh operasi.
Clarissa itu orangnya gak tegaan kalau soal nyawa. Dia pasti luluh. Lagian sertifikat ada di brankas rumah. Aku tinggal ambil, kasih ke notaris temenku yang bisa diatur. Atau jual ke mafia tanah yang gak peduli legalitas asal barang ada. Pokoknya pas dia pulang, rumah udah kejual, uang udah di tangan, dan aku tinggal talak dia. Membaca itu, air mataku tidak menetes. Yang kurasakan justru dingin yang mencekam. Rasa cintaku pada Dimas lenyap seketika, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Jadi selama ini aku tidur di samping musuh. Dia bukan hanya parasit, tapi ular berbisa yang siap mematuku kapan saja. Aku menggeser layar ke atas, melihat foto-foto mereka berdua. Bella ternyata masih sangat muda, mungkin baru lulus kuliah. Cantik, tapi wajahnya memancarkan aura materialistis yang kental. Ada foto mereka liburan di Bali. Saat itu Dimas pamitnya ada seminar bisnis. Ada foto mereka fitting baju pengantin. Ada bukti transfer uang bulanan ke rekening Bella yang nominalnya puluhan juta, uang yang Dimas minta dariku dengan alasan modal trading. Malam itu, aku tidak membangunkan Dimas. Aku tidak berteriak. Aku memotret semua bukti chat itu dengan ponselku sendiri. Aku merekam layar percakapan mereka, menyalin nomor kontak Bella, dan mengirim semua bukti transfer itu ke email pribadiku. Setelah itu, aku meletakkan ponsel Dimas kembali ke posisi semula, seolah tidak pernah disentuh. Keesokan harinya, aku bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Tapi di balik senyumku, otakku bekerja keras merancang strategi. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku melabraknya saat itu juga, Dimas mungkin akan menyangkal, menghapus bukti, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Aku harus bermain cantik. Aku mulai menyelidiki siapa Bella sebenarnya. Ternyata dia adalah mantan SPG mobil yang dikenal Dimas di pameran otomotif. Latar belakang keluarganya biasa saja, tapi gaya hidupnya di media sosial sangat hedonis. Berkat uang suamiku, tentu saja. Lalu aku teringat Ibu Marissa. Aku yakin mertuaku itu tahu segalanya. Seminggu setelah penemuan pesan itu, aku sengaja memancing pembicaraan dengan Ibu Marissa saat dia berkunjung ke rumah. "Bu, Dimas kok belakangan ini sering pulang malam ya? Ibu tahu dia kemana?" Tanyaku dengan nada sedih yang dibuat-buat. Ibu Marissa langsung memasang wajah defensif. "Ya kerjalah, Clarissa. Kamu ini sebagai istri harusnya dukung suami, jangan curigaan terus. Dimas itu lagi rintis bisnis besar biar bisa selevel sama kamu. Jangan sombong mentang-mentang kamu yang punya uang banyak sekarang." "Oh gitu ya, Bu. Maaf. Oh ya, Clarissa bulan depan mau ke Paris 2 minggu. Nanti titip rumah ya, Bu." Mata Ibu Marissa langsung berbinar. 2 minggu? Lama juga ya? Ya sudah, nanti Ibu sering-sering nengok rumah. Kasihan Dimas kalau sendirian. Kamu fokus kerja saja, cari uang yang banyak. Senyum licik di sudut bibir Ibu Marissa mengonfirmasi dugaanku. Dia sekongkol. Dia tahu rencana Dimas untuk menjual rumah dan menikah lagi. Bagi Ibu Marissa, menantu yang baik adalah menantu yang bisa dikendalikan dan memanjakannya, bukan wanita karir mandiri sepertiku yang sering menolak permintaan konyolnya. Mungkin di mata mereka, Bella adalah calon menantu idaman yang penurut, selama uangnya masih ada. Sejak hari itu, aku mulai memindahkan aset-aset berhargaku secara diam-diam. Perhiasan, jam tangan mewah, dokumen-dokumen penting perusahaan, semua kuamankan di safe deposit box bank tanpa sepengetahuan Dimas. Namun, ada satu hal yang paling krusial, sertifikat rumah. Dimas mengira sertifikat asli masih ada di brankas ruang kerjaku. Dia pernah melihatku menyimpannya di sana setahun lalu. Yang dia tidak tahu, aku sudah menukarnya. Sebelum berangkat ke Paris, aku sengaja membiarkan kunci brankas tergeletak di laci meja rias, tempat yang mudah ditemukan jika dicari dengan teliti. Aku memberinya akses, memberinya kesempatan untuk mencuri, memberinya tali untuk menggantung lehernya sendiri. Kembali ke masa kini di Paris, aku menatap langit-langit kamar hotel. Rencana mereka berjalan persis seperti yang kubaca di chat itu. Dimas benar-benar menjual rumah saat aku pergi. Dia benar-benar menggunakan alasan ibu sakit. Kebohongan yang menjadi fondasi rencana mereka kini menjadi senjata utamaku.
Aku membayangkan Dimas yang saat ini mungkin sedang tertawa bersama Bella, merayakan kemenangan mereka mendapatkan uang muka penjualan rumah. Mereka tidak sadar bahwa uang itu adalah tiket menuju kehancuran. Dimas telah melakukan transaksi ilegal dengan menjual barang yang bukan miliknya, menggunakan dokumen palsu, kepada orang yang, menurut dugaanku, bukan orang sembarangan. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa lelah mengambil alih. Tidurlah, Clarissa. Simpan tenagamu. Karena saat kamu pulang nanti, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, sutradaranya adalah aku. Ingatanku melayang mundur ke 1 minggu sebelum keberangkatanku ke Paris. Itu adalah hari Selasa yang mendung di Jakarta, seolah langit pun tahu ada badai yang sedang bergemuruh di dalam rumah tanggaku. Siang itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Kepalaku pening memikirkan proyek besar di Eropa. Ditambah lagi hatiku yang belum sembuh dari luka setelah mengetahui rencana busuk Dimas dan selingkuhannya, Bella. Rumah besar di Pondok Indah itu terasa sunyi. Asisten rumah tangga sedang belanja ke pasar, dan Ibu Marisa sedang tidak berkunjung. Aku pikir rumah kosong, tapi ternyata aku salah. Saat aku melangkah menaiki tangga menuju lantai 2, telingaku menangkap suara gaduh dari arah ruang kerjaku. Suara logam beradu, disusul umpatan tertahan. Jantungku berdegup kencang. Maling? Di siang bolong begini? Aku melepas sepatu hak tinggiku agar langkahku tak terdengar. Dengan hati-hati, aku merayap mendekati pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah kecil. Pemandangan di dalam sana membuat darahku berdesir. Bukan karena takut, tapi karena marah. Itu Dimas. Suamiku sedang berlutut di depan lemari buku besar, tempat di mana brankas tanam tersembunyi di balik lukisan abstrak. Dia tampak frustrasi. Keringat bercucuran di pelipisnya. Tangannya sibuk memutar-mutar kombinasi angka brankas digital itu, sementara tangan lainnya memegang secari kertas. Mungkin dia mencoba menebak tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, atau angka-angka lain yang mungkin kujadikan sandi. Sialan. Kenapa nggak bisa sih? Desisnya pelan, tapi cukup jelas terdengar olehku. Pasti dia ganti sandinya. Dasar wanita licik. Aku menahan napas. Wanita licik katanya? Siapa yang sebenarnya licik di sini? Dia yang mencoba membobol brankas istrinya sendiri saat dikira rumah kosong? Atau aku yang bekerja keras mengisi brankas itu? Dimas kemudian beralih ke laci meja kerjaku. Dia mengacak-acak berkas, mencari kunci manual brankas yang biasanya aku simpan di sana sebagai cadangan. Bunyi laci ditarik dan ditutup kasar terdengar menyakitkan di telingaku. Dia seperti orang kesetanan. Matanya liar, napasnya memburu. Ini bukan wajah suami yang aku kenal. Ini wajah seorang pencuri. Saat itulah aku teringat percakapan WhatsApp dia dengan Bella. Sertifikat ada di brankas. Aku tinggal ambil. Jadi ini langkah pertamanya. Dia ingin memastikan dia bisa mengakses sertifikat rumah sebelum aku pergi ke Paris. Dia ingin segalanya mulus. Jika dia berhasil mendapatkan sertifikat itu hari ini, mungkin dia akan menyembunyikannya dan berpura-pura sertifikat itu hilang, atau langsung membawanya ke calon pembeli untuk verifikasi. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu ruang kerja. Aku tidak melabraknya. Tidak sekarang. Jika aku masuk ke sana dan berteriak, Dimas pasti akan menyangkal. Dia akan bilang dia mencari paspornya, atau mencari dokumen asuransi, atau 1001 alasan bohong lainnya. Dan yang lebih parah, dia akan tahu bahwa aku sudah waspada. Aku menyelinap kembali ke lantai bawah, masuk ke kamar tamu, dan membanting pintu kamar tamu dengan cukup keras. Seolah-olah aku baru saja pulang dan masuk rumah. Mbak Sumi, kok sepi banget? Teriakku memanggil asisten rumah tangga, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Pintu ruang kerja ditutup pelan. Beberapa detik kemudian, Dimas muncul di puncak tangga dengan wajah yang dipaksa tersenyum, meski napasnya masih agak ngos-ngosan. Sayang, kok udah pulang jam segini? Tanyanya gugup. Dia merapikan kemejanya yang kusut. Iya, kepalaku sakit banget. Kamu ngapain di atas? Mas, kok keringetan gitu? Tanyaku datar, sambil menuang air putih di dapur. Oh, itu... Tadi aku nyari buku investasi yang lama. Panas banget ya hari ini, AC ruang atas kayaknya rusak.
elaknya cepat. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan senyum sinisku di balik gelas. Oh, ya sudah. Nanti panggil tukang servis aja. Malam itu, saat Dimas sudah mendengkur di sampingku, aku bangun diam-diam. Aku menyelinap ke ruang kerja. Pikiranku berputar cepat. Dimas menginginkan sertifikat itu. Dia butuh fisik dokumen itu untuk meyakinkan pembeli atau notaris nakal yang dia sewa. Tanpa sertifikat fisik, tidak ada mafia tanah yang mau menurunkan uang muka miliaran rupiah. Aku membuka brankas dengan sandi yang benar, yang tentu saja bukan tanggal lahirku atau tanggal pernikahan kami, melainkan tanggal aku mendirikan perusahaanku pertama kali. Pintu brankas terbuka dengan bunyi bip pelan. Di sana, tertumpuk rapi perhiasan, logam mulia, dan map hijau berisi sertifikat hak milik, SHM, rumah ini. Aku mengambil map itu. Tanganku mengusap sampulnya. Ini hasil jerih payahku. Dan dia ingin menjualnya demi gengsi dan wanita lain? Tidak akan kubiarkan. Ide gila itu muncul begitu saja. 3 tahun lalu, aku pernah menjadi sponsor utama sebuah pementasan teater bertema sengketa lahan. Tim properti teater saat itu membuat replika sertifikat tanah yang sangat mirip dengan aslinya untuk kebutuhan syuting close-up. Kertasnya tebal, warnanya hijau tua dengan lambang Garuda emas, bahkan ada stempel timbulnya. Sangat meyakinkan jika dilihat sekilas oleh orang awam, namun jika diteliti oleh petugas BPN, Badan Pertanahan Nasional, akan terlihat bahwa nomor registrasinya fiktif dan jenis kertasnya sedikit berbeda. Replika itu masih tersimpan di gudang bawah tangga, di dalam kotak kenang-kenangan dari acara tersebut. Aku bergegas ke gudang, mengaduk-aduk kotak kardus berdebu itu. Akhirnya, aku menemukannya. Sertifikat palsu itu masih mulus. Aku membawanya ke ruang kerja, membandingkannya dengan yang asli. Di bawah cahaya lampu meja yang remang, keduanya tampak kembar. Hanya tekstur kertasnya yang sedikit beda jika diraba dengan teliti. Tapi Dimas bukan orang yang teliti. Dia ceroboh, malas membaca, dan selalu ingin instan. Dia tidak akan mengecek nomor seri atau meraba hologramnya. Yang dia butuhkan hanya secari kertas hijau berlambang Garuda untuk ditunjukkan pada pembeli. Dengan senyum puas, aku memasukkan sertifikat palsu itu ke dalam map hijau di dalam brankas. Sertifikat yang asli aku masukkan ke dalam tasku. Besok pagi-pagi sekali, aku akan menyewanya safe deposit box di bank dan mengamankan yang asli di sana. Silakan ambil, Mas, bisikku pada kegelapan ruang kerja. Ambil kertas sampah ini dan tukar dengan nasibmu. Namun, rencanaku belum sempurna. Aku harus tahu kepada siapa Dimas akan menjual rumah ini. Mafia tanah yang dia sebut di chat dengan Bella, siapa orangnya? Keesokan harinya, aku mendapat jawaban itu secara tak sengaja. Saat sedang sarapan, ponsel Dimas berdering. Dia mengangkatnya menjauh dariku, pergi ke teras belakang. Aku mempertajam pendengaranku. Iya, Pak Malik. Tenang saja. Barang aman. Iya, sertifikat on hand. Istri saya lusa berangkat ke Paris. Iya, harga 5 miliar deal ya, Pak. Tapi saya butuh DP 2 miliar tunai besok lusa begitu barang saya perlihatkan. Oke, siap Pak Malik. Pak Malik. Nama itu terasa asing namun berbahaya. Siangnya, aku bertemu Raka di sebuah kedai kopi dekat kantor pengadilan. Raka adalah pengacara handal yang koneksinya luas, dari pejabat hingga preman pasar dia kenal. Raka, kamu pernah dengar nama Pak Malik, pemain tanah? Tanyaku sambil menyerahkan berkas perusahaan yang perlu dia tinjau. Raka tersedak kopinya. Wajahnya yang santai berubah serius. Malik? Malik, Tonggos. Maksudmu? Atau Haji Malik? Aku nggak tahu julukannya. Tapi dia mau beli rumahku di Pondok Indah seharga 5 miliar tunai dari Dimas. Mata Raka membelalak. Gila. Itu pasti Malik, lintah. Dia itu rentenir kelas kakap yang sekarang main di sengketa tanah. Dia terkenal sadis, klar. Kalau ada yang macet bayar hutang atau nipu dia nggak segan kirim orang buat nyulik atau, main fisik. Dia bukan orang yang bisa diajak bercanda soal duit. Aku tertegun sejenak. Sadis? Main fisik? Rasa ngeri sempat menyergapku. Apakah aku tega membiarkan Dimas berurusan dengan orang seberbahaya itu? Namun,
Bayangan wajah Ibu Marisa yang merendahkanku, bayangan Bella yang pamer tas baru dari uangku, dan pengkhianatan Dimas kembali menari di pelupuk mata. Mereka tidak punya belas kasihan padaku. Mereka ingin aku hancur, kehilangan tempat tinggal, dan bangkrut. Kenapa aku harus peduli pada keselamatan Dimas? Dia pria dewasa. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang memilih menelepon iblis bernama Pak Malik. Bagus, ujarku dingin, membuat Raka menatapku ngeri. Bagus apanya? Klar, ini bahaya. Kalau Dimas jual rumah itu ke Malik, kamu bisa keseret masalah. Malik bakal kirim preman buat ngusir kamu nanti, protes Raka. Nggak akan, Raka. Karena yang dijual Dimas bukan rumahku. Yang dia jual adalah kertas mainan, jawabku sambil tersenyum miring. Aku sudah tukar sertifikatnya dengan properti teater. Dimas akan menyerahkan barang palsu ke mafia paling kejam di Jakarta, menerima uangnya, dan menghabiskannya. Saat Malik sadar dia ditipu, Dimas yang akan habis, bukan aku. Raka terdiam lama, menatapku seolah aku adalah orang asing. Lalu perlahan, senyum kekaguman muncul di wajahnya. Kamu benar-benar mengerikan, Clarissa. Aku suka gayamu. Tapi ingat, secara hukum kamu harus bersih. Jangan sampai ada jejak kamu tahu soal transaksi ini. Makanya aku butuh bantuanmu. Awasi mereka saat aku di Paris. Biarkan transaksi itu terjadi. Biarkan Dimas merasa menang. Siap, bos. Aku akan pantau. Ini akan jadi tontonan yang menarik, ujar Raka sambil mengangkat cangkir kopinya. Itulah momen di mana aku menemukan senjata terbesarku. Bukan hanya sertifikat palsu itu, tapi juga ketidaktahuan Dimas tentang siapa yang dia hadapi. Dia pikir dia sedang berbisnis dengan dewa penolong yang memberinya uang cepat. Padahal, dia sedang menandatangani kontrak kematiannya sendiri dengan iblis. Malam sebelum keberangkatanku ke Paris, aku sengaja meninggalkan kunci brankas di dalam laci nakas samping tempat tidur, tertimbun di bawah tumpukan majalah. Tempat yang tersembunyi, tapi cukup mudah ditemukan jika seseorang mencarinya dengan niat jahat. Aku menatap Dimas yang sedang pura-pura sedih membantuku mengepak koper. Jaga rumah ya, Mas. Jaga ibu juga, kataku penuh arti ganda. Pasti, sayang. Kamu hati-hati ya. Jangan mikirin rumah, fokus kerja aja, jawabnya sambil memelukku. Pelukan yang terasa seperti lilitan ular. Aku membalas pelukannya, membisikkan kata hati yang tak terucap. Selamat menikmati kehancuranmu, Mas. Kembali ke masa kini. Paris, 2 hari setelah aku menerima pesan penjualan rumah dari Dimas. Aku sedang berada di dalam taksi menuju Bandara Charles de Gaulle. Di luar jendela, kota Paris yang romantis tampak labu, seolah turut berduka atas matinya pernikahanku. Namun, di dalam hatiku, api semangat justru sedang berkobar hebat. Masa berkabungku sudah lewat. Sekarang adalah masa eksekusi. Ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari Raka. Judulnya singkat, Laporan Intelijen, Operasi Benalu. Aku membukanya. Raka bekerja sangat cepat dan efisien. Di dalam email itu terlampir foto-foto hasil jepretan mata-mata yang disewa Raka. Foto pertama, Dimas bersalaman dengan seorang pria bertubuh besar, botak, dan mengenakan kemeja batik yang terlalu ketat, Pak Malik. Mereka berada di sebuah notaris pinggiran kota yang kelihatannya suram. Di atas meja, terlihat map hijau yang sangat kukenal, map berisi sertifikat palsu itu. Foto kedua, Dimas keluar dari bank dengan membawa tas ransel besar. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar sampai ke telinga. Itu pasti uang muka sebesar 2 miliar rupiah yang dia minta. Tunai. Pak Malik memang tipe orang lama yang suka transaksi tunai agar tidak terlacak pajak. Foto ketiga, ini yang membuatku mengepalkan tangan. Dimas dan Bella berada di sebuah butik perhiasan mewah di Plaza Indonesia. Bella sedang mencoba kalung berlian, sementara Dimas tertawa sambil menunjuk-nunjuk etalase lain. Lalu ada laporan tertulis dari Raka, konfirmasi transaksi, DP 2 miliar sudah diterima Dimas kemarin siang. Sisa 3 miliar akan dilunasi Pak Malik minggu depan setelah cek fisik rumah dan pengosongan aset. Aliran dana. 500 juta tunai diserahkan ke wedding organizer, Royal Dreams,
untuk pelunasan paket pernikahan kilat tanggal 25 besok. 1 miliar ditransfer ke rekening developer apartemen di kawasan Kuningan, atas nama Bella. 200 juta dibelikan perhiasan. Sisa 300 juta dibawa tunai oleh Dimas, kemungkinan untuk foya-foya dan pegangan. Aku tersenyum puas membaca laporan itu. Uangnya sudah habis. Atau setidaknya, sudah berubah bentuk menjadi hal-hal yang tidak bisa diuangkan kembali dengan cepat. Wedding organizer biasanya tidak akan mengembalikan uang jika pembatalan dilakukan mendadak. Apartemen juga butuh proses panjang untuk refund. Artinya, jika Pak Malik menagih uangnya kembali detik ini juga, Dimas tidak akan punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Dia sudah masuk perangkap sepenuhnya. Kaki-kakinya sudah terikat semen yang dia aduk sendiri. "Pak, tolong agak cepat ya," kataku pada sopir taksi dalam bahasa Prancis. Aku tidak sabar ingin segera sampai di Jakarta. Di ruang tunggu business class, aku mulai menyusun detail rencana balas dendamku. Aku tidak mau hanya menang secara hukum. Aku mau menang secara mental. Aku ingin menghancurkan harga diri mereka di depan orang banyak. Sama seperti mereka merendahkan harga diriku di belakangku. Aku mengeluarkan iPadku dan mulai mengumpulkan semua amunisi digital. Pertama, aku mengunduh semua Instastory Ibu Marisa yang sudah kurekam layarnya kemarin. Videonya sedang berjoget, videonya pamer emas, dan caption-caption noraknya. "Alhamdulillah, mantu lagi dinas luar negeri, kita yang nikmati hasilnya." Video ini akan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa alasan sakit jantung adalah kebohongan publik yang menjijikan. Kedua, aku menyusun kronologi chat perselingkuhan Dimas dan Bella. Aku akan mencetaknya dalam ukuran besar nanti. Ketiga, aku menghubungi HRD di kantorku. "Halo, Bu Siska. Tolong siapkan surat pemecatan untuk Dimas sebagai konsultan eksternal perusahaan kita. Cabut semua akses dia ke fasilitas kantor, termasuk mobil operasional yang kadang dia pinjam. Dan satu lagi, tolong blokir akses kartu kredit tambahan dia yang terhubung ke rekening gajiku. Lakukan tepat jam 9 pagi besok waktu Jakarta." "Baik, Bu Clarissa. Ada lagi?" "Ya. Hubungi security komplek perumahan saya. Bilang pada mereka, mulai besok pagi, perketat penjagaan. Jangan biarkan ada truk pengangkut barang masuk ke rumah saya tanpa izin tertulis dari saya langsung. Siapapun yang memaksa, lapor polisi." Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih lega. Akses keuangannya sudah kututup. Akses logistiknya sudah kublokir. Sekarang tinggal serangan mentalnya. Pesawat Emirates yang membawaku mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta setelah penerbangan belasan jam. Jakarta menyambutku dengan udara panas yang lembab, kontras dengan dinginnya Paris. Tapi panas ini terasa pas dengan suasana hatiku yang membara. Raka sudah menungguku di area penjemputan. Dia tidak memakai setelan jas pengacara seperti biasa, melainkan jaket kulit santai dan kacamata hitam. Dia terlihat siap untuk sebuah pertunjukan. "Selamat datang kembali, Queen of Raving," sapanya sambil membukakan pintu mobil. "Jangan berlebihan, Raka. Berkasnya sudah siap?" "Sudah. Surat somasi, draft laporan polisi atas dugaan penipuan dan perzinahan, serta bukti kepemilikan asli rumahmu. Semua lengkap di map ini." Raka menyerahkan map tebal berwarna merah. "Bagus. Sekarang antar aku ke toko bunga." Raka menaikkan alisnya sebelah. "Toko bunga? Buat siapa? Dimas?" "Bukan. Buat Ibu Marisa dan Bella. Kita akan kirimkan hadiah pembuka sebelum badai yang sebenarnya datang." Di dalam mobil, aku memesan 2 karangan bunga papan super besar lewat aplikasi online untuk dikirimkan besok pagi, tepat di hari di mana Dimas berencana mengadakan acara syukuran kecil sebelum akad nikah sirinya dengan Bella. Info ini kudapat dari Raka yang menyadap grup WA keluarga besar Dimas. Untuk Ibu Marisa, aku menulis ucapan, turut berbahagia atas penyakit jantung, Ibu Marisa yang sembuh total berkat uang hasil mencuri. Semoga jogetnya makin lincah di neraka nanti. Menantumu yang tahu segalanya. Untuk Bella, aku menulis, selamat menikmati sisa uangku, pelakor miskin. Sayang sekali, apartemen dan pesta mewahmu dibayar pakai sertifikat palsu. Siap-siap jadi gelandangan lagi. Clarissa.
Aku membayangkan wajah mereka saat menerima bunga itu besok pagi. Pasti pucat pasi. Pasti gemetar. Ketakutan adalah senjata psikologis yang paling ampuh. Aku ingin mereka tidak bisa tidur malam ini. Aku ingin mereka saling menyalahkan. Aku ingin merusak mental mereka sebelum aku menghancurkan fisik mereka dengan hukum. Kamu yakin mau melakukan ini, Clark? Tanya Raka saat melihatku mengetik pesan itu dengan senyum menyeramkan. Ini provokasi terbuka. Mereka sudah menyatakan perang lebih dulu saat menjual rumahku, Raka. Aku hanya membalas tembakan. Dan tembakanku tidak akan meleset. Jawabku tenang. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Aku melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Aku merasa kuat. Dulu, aku takut kehilangan Dimas. Aku takut jadi janda. Aku takut omongan orang. Tapi sekarang, rasa takut itu hilang. Yang ada hanya rasa jijik dan keinginan untuk menegakkan keadilan bagi diriku sendiri. Aku membuka ponselku. Masih ada puluhan panggilan tak terjawab dari Dimas yang tidak kuangkat. Dan satu pesan baru dari Ibu Marisa. Clarissa, kamu kapan pulang? Jangan lupa beliin ibu tas LV ya yang model baru. Oh ya, rumah lagi ada perbaikan pipa, jadi agak berantakan. Kamu jangan kaget ya. Bohong lagi. Perbaikan pipa apanya? Mereka pasti sedang mengemasi barang-barangku untuk dibuang atau dijual, supaya Bella bisa masuk. Aku mengetik balasan singkat untuk Ibu Marisa, satu-satunya pesan yang kukirim sejak insiden itu. Tenang saja, Bu. Aku pulang bawa kejutan yang jauh lebih mahal dari tas LV. Tunggu tanggal mainnya. Send. Aku mematikan ponselku. Biarkan mereka menebak-nebak apa maksudku. Biarkan teror itu merayap pelan di punggung mereka. Besok adalah hari penghakiman. Besok, topeng mereka akan terlepas, dan wajah asli mereka yang jelek akan terekspos ke seluruh dunia. Kemana kita sekarang? Tanya Raka. Ke hotel dekat rumah. Aku tidak mau pulang malam ini. Aku mau muncul besok siang, tepat saat Pak Malik datang menagih janji pengosongan rumah. Aku mau melihat pertemuan epik antara suami penipu dan mafia tanah yang tertipu. Malam itu di hotel, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Besok, aku akan mengambil kembali hidupku yang sempat dicuri oleh para benalu itu. Matahari pagi Jakarta menembus tirai jendela kamar hotelku, tapi aku sudah bangun sejak subuh. Hari ini adalah hari eksekusi tahap pertama. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan jubah mandi sutra, sambil memegang secangkir teh chamomile yang hangat. Di pangkuanku, iPad menyala, terhubung dengan kamera ponsel Raka yang sedang berada di lokasi strategis dekat rumahku di Pondok Indah. Berdasarkan informasi Raka, hari ini Dimas dan Ibu Marisa mengadakan acara, pengajian syukuran, kecil-kecilan di rumahku. Judulnya Syukuran Kesembuhan Ibu, tapi isinya adalah pamer kekuasaan kepada keluarga besar bahwa mereka berhasil mengamankan aset. Bella juga ada di sana, diperkenalkan sebagai calon istri masa depan kepada kerabat yang hadir. Betapa menjijikannya mereka, berpesta di atas penderitaan orang lain di rumah yang bukan milik mereka. Paket mendarat dalam 3, 2, 1, pesan singkat dari Raka masuk. Di layar iPad, aku melihat sebuah mobil bak terbuka berhenti tepat di depan gerbang rumahku yang megah. 2 orang kurir bertubuh kekar turun, menurunkan sebuah papan bunga raksasa berukuran 2x3 meter. Papan itu didominasi warna hitam dan merah darah, sangat kontras dengan suasana syukuran yang seharusnya hikmat. Para tamu yang sedang duduk di teras mulai kasak-kusuk. Beberapa tetangga yang lewat sengaja berhenti untuk memotret. Tulisan di papan itu terpampang jelas, bahkan dari kamera jarak jauh, turut berduka cita atas hilangnya urat malu keluarga Dimas. Selamat menikmati uang haram hasil jual rumah istri sah demi pelakor. Opsi operasi jantung atau operasi plastik. Bu. Kekacauan pun pecah. Dari layar, aku melihat Ibu Marisa berlari keluar dengan kebaya glamornya yang tampak konyol. Wajahnya merah padam. Dia berteriak-teriak histeris pada kurir bunga, mencoba merobek papan styrofoam itu dengan tangan kosong. Siapa yang kirim ini? Kurang ajar. Fitnah. Ini fitnah, teriak Ibu Marisa. Suaranya melengking hingga tertangkap mikrofon tersembunyi yang dipasang Raka di pot bunga teras. Ah,
Raka memang bisa diandalkan. Tak lama kemudian, papan bunga kedua datang. Kali ini ditujukan spesifik untuk Bella yang sedang berdiri bingung di samping Dimas. Happy wedding Bella, Dimas. Nikmati pesta mewahmu yang dibayar pakai sertifikat palsu. Calon pengantin, siap-siap jadi tersangka. Bella membaca tulisan itu dan seketika wajahnya pucat pasi. Dia menoleh ke arah Dimas, matanya terbelalak ketakutan. Mas, apa maksudnya sertifikat palsu? Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang dia nggak tahu. Dimas tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dia mundur beberapa langkah, tangannya gemetar hebat saat mencoba merogoh ponsel di saku batiknya. Dia pasti mencoba meneleponku. Benar saja, ponselku di meja bergetar. Caling, suamiku Dimas. Aku menatap layar ponsel itu dengan senyum dingin, membiarkannya bergetar hingga mati sendiri. Aku tidak akan menjawab. Belum saatnya. Biarkan rasa takut itu merayap naik ke tenggorokannya, mencekik logikanya. Di layar iPad, drama semakin memanas. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kerabat Dimas yang tahu aku sedang dinas luar negeri, mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan langsung pamit pulang dengan alasan mendadak, tidak mau terlibat masalah hukum. Harga diri Ibu Marisa hancur seketika. Dia yang tadinya pamer cincin berlian baru, kini menjadi tontonan gratis tetangga. Ibu pingsan. Ibu pingsan, teriak salah satu tante Dimas. Aku melihat Ibu Marisa merosot ke lantai. Aktingnya buruk sekali. Dia pura-pura pingsan untuk menghindari rasa malu. Biasanya aku akan panik dan menelepon ambulans. Tapi kali ini aku hanya menyesap tehku dengan santai. Bangun, Bu. Lantainya dingin, nanti masuk angin beneran. Gumamku sinis. Bella, yang tidak peduli pada calon mertuanya yang pingsan, menarik kerah ke meja Dimas. Jelasin ke aku, Mas. Clarissa tahu? Dia tahu kita mau nikah? Dan apa maksudnya sertifikat palsu? Uang yang kamu kasih ke aku itu aman kan? Aman, Bel. Sumpah aman. Itu cuma gertakan Clarissa. Dia pasti cuma nebak-nebak doang dari jauh. Jangan percaya. Dimas berusaha menenangkan, tapi suaranya terdengar panik. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Dimas kemudian berteriak pada satpam komplek yang baru datang. Pak, buang sampah ini. Bakar. Siapa yang izinin masuk? Maaf Pak Dimas, kurirnya bilang ini pesanan khusus dari pemilik rumah, Bu Clarissa. Kami tidak berani tolak. Jawab satpam itu tegas. Bahkan satpam pun tahu siapa bos sebenarnya di rumah itu. Dimas mengacak-acak rambutnya frustrasi. Dia kembali mencoba meneleponku. Sekali, 2 kali, 5 kali. Aku memblokir nomornya untuk sementara. Cukup untuk hari ini. Pesan sudah tersampaikan. Aku tahu segalanya, dan kalian tidak bisa lari. Serangan mental ini baru permulaan. Tujuannya adalah membuat mereka saling curiga. Lihat saja, Bella mulai menatap Dimas dengan tatapan tidak percaya. Ibu Marisa mulai menyalahkan Dimas, karena tidak becus mengurus kerahasiaan. Dan Dimas? Dia sekarang dihantui ketakutan ganda. Takut padaku, dan takut pada Pak Malik. Apa yang terjadi jika Pak Malik melihat karangan bunga itu? Apa yang terjadi jika Pak Malik tahu bahwa sertifikat yang dia pegang disebut palsu di depan umum? Sore harinya, aku mendapat laporan dari Raka bahwa Dimas pergi terburu-buru membawa tas besar. Dia menuju kantor notaris rekanan Pak Malik. Dia pasti ingin memastikan sertifikat itu asli, atau mencoba menenangkan Pak Malik sebelum berita ini menyebar. Kasihan sekali kamu, Mas. Kamu berlari ke mulut harimau untuk menghindari mulut buaya. Kamu tidak sadar bahwa bom waktu yang sesungguhnya bukan karangan bunga itu, tapi lembaran kertas hijau yang kamu curi dari brankasku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan puas yang aneh. Dulu aku pikir balas dendam itu perbuatan kotor. Ternyata tidak. Balas dendam yang dilakukan dengan elegan adalah bentuk keadilan tertinggi. Aku membayangkan Dimas yang tidak bisa tidur malam ini, bolak-balik mengecek saldo rekening yang kian menipis, sambil dihantui bayang-bayang penjara. Selamat tidur, sayang, bisikku pada foto pernikahan kami yang masih tersimpan di galeri ponsel, sebelum menekan tombol delete. Besok, dunia nyatamu akan runtuh.
Keesokan harinya, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena ponselku yang bergetar tanpa henti seperti sedang kejang. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Aku meraih ponsel di nakas. Layar notifikasi penuh sesak. 100 panggilan tak terjawab dari Dimas. 50 pesan WhatsApp dari Dimas. 10 panggilan dari Ibu Marisa. 5 panggilan dari nomor tidak dikenal, kemungkinan Bella atau anak buah Pak Malik. Aku membuka salah satu pesan WhatsApp Dimas. Isinya bukan lagi permintaan maaf, melainkan permohonan putus asa yang menyedihkan. Clarissa, angkat teleponku. Tolong aku. Mereka mau bunuh aku. Ini salah paham. Sertifikat itu kenapa beda? Kamu tukar ya? Clar, Pak Malik ngamuk. Dia bawa preman ke rumah. Tolong transfer balik uang DP-nya atau aku mati hari ini juga. Sayang, demi Allah aku hilaf. Tolong selamatkan aku. Ibu ketakutan. Bella kabur bawa uangnya. Aku tertawa. Tawa yang lepas, keras, dan menggema di kamar hotel yang sunyi. Tawa yang sudah lama tertahan di dadaku. Jadi Bella kabur? Gumamku sambil menyeka air mata tawa di sudut mata. Cerdas juga perempuan itu. Dia tahu kapal akan karam, jadi tikus loncat duluan. Sekarang saatnya aku muncul. Aku tidak akan membiarkan Dimas mati di tangan Pak Malik. Setidaknya tidak sebelum aku melihat wajah hancurnya secara langsung. Aku ingin melihat momen ketika kesombongannya direnggut paksa. Aku mandi, berdandan dengan riasan bold yang tajam, lipstik merah marun dan eyeliner tegas. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih, melambangkan bahwa aku adalah pihak yang suci dan tak tersentuh dalam lumpur dosa mereka. Raka, jemput aku sekarang. Bawa 2 mobil polisi untuk pengawalan. Kita ke Pondok Indah, perintahku lewat telepon. Setengah jam kemudian, iring-iringan mobil kami memasuki komplek perumahan elit itu. Dari kejauhan, aku sudah melihat kerumunan di depan pagar rumahku. Gerbang besiku yang kokoh sudah penyok, sepertinya ditabrak paksa. Ada 2 mobil SUV hitam besar parkir sembarangan di halaman. Begitu turun dari mobil, suara teriakan dan barang pecah terdengar dari dalam rumah. Mana uang gue? Balikin sekarang atau gue potong tangan lo. Suara berat dan serak itu menggelegar. Itu pasti Pak Malik. Aku melangkah masuk dengan tenang, diikuti Raka dan 4 orang polisi berseragam lengkap. Pemandangan di ruang tamu rumahku sungguh kacau balau. Vas bunga kristal kesayanganku pecah berkeping-keping. Sofa kulit Italia terbalik. Di tengah ruangan, Dimas sedang berlutut dengan wajah lebam dan bibir pecah berdarah. Kemejanya robek. Di sampingnya, Ibu Marisa menangis histeris sambil memeluk kaki seorang pria besar yang memegang tongkat baseball. Pak Malik. Pak Malik menoleh saat melihat kedatanganku. Wajahnya yang garang sedikit mereda saat melihat polisi di belakangku, tapi matanya masih memancarkan aura pembunuh. Siapa lo? Bentak Pak Malik. Pemilik rumah yang sedang Anda hancurkan ini, jawabku tenang, menatap matanya tanpa rasa takut. Clarissa. Dimas mengangkat kepalanya. Matanya bengkak, tapi ada secercah harapan saat melihatku. Clarissa, tolong aku, jelasin ke bapak ini, jelasin kalau aku suamimu. Bayarin utangku, Clar, nanti aku ganti, sumpah. Aku menatap Dimas dengan tatapan jijik, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalku. Suami? Maaf, Pak Malik. Saya sedang proses cerai. Dan saya tidak bertanggung jawab atas utang pribadi yang dibuat oleh orang asing ini. Dia nipu gue. Pak Malik melempar sebuah map hijau ke arah kakiku. Itu map sertifikat dari brankasku. Dia jual rumah ini 5 miliar. Gue udah kasih DP 2 miliar tunai. Pas notaris gue cek pagi ini ke BPN, sertifikat ini bodong. Nomor registernya nggak ada. Kertasnya palsu. Ini properti mainan. Pak Malik melangkah maju, menunjuk wajah Dimas dengan tongkatnya. Dia kasih gue sampah. Dan duit gue udah dia abisin buat kawin lagi. Balikin duit gue atau nyawanya gantinya. Aku memungut sertifikat palsu itu, tersenyum kecil melihat stempel, properti teater, yang tercetak samar di halaman belakang. Sesuatu yang seharusnya dilihat Dimas jika dia teliti. Ah, ini,
kataku santai sambil mengipas-ngipaskan sertifikat palsu itu. Memang palsu. Sertifikat asli rumah ini ada di Safe Deposit Box Bank atas nama saya sendiri, Clarissa. Tidak pernah saya beri kuasa jual kepada siapapun, apalagi kepada penipu amatir seperti dia. Aku menunjuk Dimas yang kini gemetar hebat. Jadi, aku menatap Pak Malik. Bapak bertransaksi ilegal, membeli barang curian yang ternyata palsu, tanpa verifikasi ke pemilik sah? Wah, Pak Malik, untuk sekelas mafia tanah, Bapak ceroboh sekali. Wajah Pak Malik memerah menahan marah dan malu. Tapi dia tahu dia tidak bisa menyentuhku karena ada polisi. Kemarahannya beralih sepenuhnya ke Dimas. Anjing lo. Pak Malik menendang perut Dimas. Dimas mengerang kesakitan, berguling di lantai. Ibu Marisa menjerit, mencoba melindungi anaknya tapi didorong kasar oleh anak buah Pak Malik. Bu polisi, tolong anak saya. Dia mau dibunuh, teriak Ibu Marisa pada polisi yang datang bersamaku. Raka maju, mengangkat tangan. Tenang, tenang. Kami di sini untuk menegakkan hukum. Pak Malik, silakan laporkan saudara Dimas atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Polisi akan memprosesnya. Jangan main hakim sendiri di sini, atau Bapak juga kami angkut. Pak Malik meludah ke lantai. Oke, gue laporin. Tapi kalau duit gue nggak balik, gue pastikan hidup lo di penjara kayak neraka. Ancamnya pada Dimas. Polisi kemudian memborgol tangan Dimas. Dimas menangis, air mata bercampur darah membasahi wajahnya. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Clarissa, tolong, jangan biarkan aku di penjara. Ibu gimana? Bella mana? Bella bawa kabur uangnya? Clar? Kejar Bella, racau Dimas. Aku melangkah mendekat, membungkuk sedikit agar wajahku sejajar dengan wajahnya. Bella, bisikku pelan. Bella sudah memblokir nomor kamu sejak pagi tadi. Mas, dia cerdas. Dia tahu kapal karam. Dan soal ibu, jangan khawatir. Ibu akan sembuh total kok. Soalnya dia harus sehat buat jualan kue di kampung untuk ganti rugi uang Pak Malik. Rumah ini 100% milikku. Kamu keluar dari sini cuma bawa baju yang nempel di badan. Kamu jebak aku. Desis Dimas, kesadaran akhirnya muncul di matanya. Kamu tahu aku bakal ambil sertifikat itu. Kamu sengaja taruh yang palsu. Aku berdiri tegak, merapikan blazerku. Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku cuma ngasih kamu tali. Kamu sendiri yang mutusin buat bikin simpul dan gantung diri. Bawa dia, perintahku pada polisi. Dimas diseret keluar rumah, melewati pecahan vas bunga dan tatapan tetangga yang menonton ngeri. Ibu Marisa mengejar mobil polisi sambil menangis meraung-raung, kakinya tersandung kebaya mahalnya sendiri hingga jatuh tersungkur di aspal. Tidak ada lagi gaya sosialita. Tidak ada lagi arisan mewah. Yang ada hanya seorang ibu tua yang anaknya baru saja hancur lebur. Pak Malik menatapku tajam sebelum pergi. Urusan kita belum selesai, Nona. Rumah ini sah milik saya secara hukum negara. Kalau Bapak ganggu saya, pengacara saya punya bukti rekaman Bapak melakukan ancaman pembunuhan dan perusakan properti barusan. Kita impas, potongku tajam. Pak Malik mendengus, lalu memberi kode pada anak buahnya untuk mundur. Wanita gila, gumamnya, lalu pergi. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang hancur. Hening. Debu-debu beterbangan di sorot cahaya matahari. Rasanya melegakan. Sangat melegakan. Rumah ini mungkin berantakan, tapi udaranya terasa jauh lebih bersih tanpa kehadiran parasit-parasit itu. Aku mengeluarkan ponsel, menghubungi layanan kebersihan profesional dan kontraktor. Halo? Saya butuh renovasi total. Buang semua barang-barang lama, ganti furnitur baru. Saya mau suasana baru, dan ganti semua kunci pintu. Sekarang. Bau karbol bercampur keringat dan asap rokok menyambut indera penciumanku begitu aku melangkah masuk ke lobi kantor polisi. Ini bukan tempat yang biasa dikunjungi oleh seorang CEO perusahaan properti sepertiku, tapi hari ini, tempat yang suram ini terasa seperti panggung teater termegah tempat babak terakhir drama kehidupanku akan digelar. Aku duduk di kursi kayu panjang di depan ruang penyidik,
ditemani Raka yang sibuk membolak-balik berkas laporan. Di sekeliling kami, suasana kantor polisi cukup ramai. Ada pencopet yang baru tertangkap, ada warga yang mengurus surat kehilangan, dan tentu saja, ada rombongan sirkus yang paling kutunggu, keluarga besar Dimas. Rupanya, berita penangkapan Dimas menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Ibu Marisa, yang tadi sempat pingsan dan histeris di rumahku, ternyata masih punya tenaga untuk menghubungi kakak adiknya, paman-paman Dimas, dan tetua keluarga mereka. Mereka datang berbondong-bondong, memenuhi koridor kantor polisi dengan wajah-wajah sok prihatin dan nada bicara yang menghakimi. Clarissa. Suara melengking itu datang dari Tante Ratna, kakak tertua Ibu Marisa yang selama ini paling rajin meminjam uang padaku dengan alasan modal usaha yang tak pernah jelas juntrungannya. Dia berjalan tergesa-gesa ke arahku, diikuti oleh Om Hendra dan beberapa sepupu Dimas. "Kamu apa-apaan sih, Nak?" Tante Ratna langsung memberondongku tanpa salam. "Tega-teganya kamu menjebloskan suamimu sendiri ke penjara? Dimas itu suamimu, imammu. Kalau ada masalah rumah tangga, diselesaikan baik-baik di rumah, bukan lapor polisi begini. Kamu mau mempermalukan keluarga besar kita?" Aku menatap Tante Ratna dengan tatapan datar, tidak bergeming sedikitpun dari tempat dudukku. Raka hendak berdiri untuk membelaku, tapi aku menahan lengannya. Aku bisa menangani para benalu ini sendiri. "Masalah rumah tangga, Tante?" tanyaku pelan namun tajam. "Menjual rumah istri tanpa izin, memalsukan dokumen negara, menipu mafia tanah senilai miliaran rupiah, dan menggunakan uangnya untuk menikah lagi. Tante sebut itu sekadar masalah rumah tangga?" Om Hendra, yang biasanya pendiam, ikut angkat bicara. "Ya, tapi kan bisa dibicarakan kekeluargaan, Clarissa. Uangnya kan bisa dicari ganti pelan-pelan. Kalau Dimas di penjara, masa depannya hancur. Kamu sebagai istri yang kaya raya harusnya bantu suami, tutup utangnya, bebaskan dia. Itu baru istri solehah." Darahku mendidih mendengar logika sesat itu. Inilah mentalitas yang membuat Dimas menjadi parasit manja. Selalu ada orang yang memaklumi kesalahannya, selalu ada yang membereskan kekacauannya. "Om Hendra," kataku dingin, "kekayaan saya adalah hasil kerja keras saya, bukan dana darurat untuk menutupi kriminalitas keponakan Om. Dan soal masa depan hancur, dia sendiri yang menghancurkannya saat dia memutuskan untuk mencuri dari brankas saya." Perdebatan kami terhenti saat pintu ruang penyidik terbuka. 2 orang petugas polisi keluar, menggiring Dimas yang kini mengenakan baju tahanan oranye. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Dimas, yang biasanya tampil klimis dengan pomade mahal dan jas bermerek yang kubelikan, kini tampak seperti gelandangan. Wajahnya lebam-lebam bekas, salam perkenalan, dari Pak Malik tadi siang. Bibirnya bengkak, matanya merah sembab karena menangis. Dia berjalan tertatih-tatih. "Dimas." Ibu Marisa yang baru muncul dari toilet langsung berhamburan memeluk anaknya. Tangisannya pecah, menggema di seluruh ruangan. "Anakku sayang. Ya Allah, kenapa nasibmu begini, Nak? Ini pasti gara-gara istri yang tidak tahu diuntung itu." Ibu Marisa menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Puas kamu, Clarissa? Puas kamu melihat suamimu disiksa begini? Kamu wanita kejam. Istri durhaka. Surga tidak akan menerima istri yang memenjarakan suaminya." Para pengunjung kantor polisi mulai menoleh. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ini adalah momen penghakiman publik yang sesungguhnya. Mereka mencoba membalikan fakta, menjadikan mereka korban dan aku penjahatnya. Tapi aku sudah siap. Aku berdiri perlahan, merapikan blazer putihku. Aku berjalan mendekati kerumunan keluarga itu. Raka dengan sigap menyambungkan iPad-nya ke sebuah layar monitor TV yang ada di ruang tunggu. Dia sudah meminta izin kepala unit penyidik sebelumnya dengan alasan gelar perkara bukti. "Ibu bilang saya kejam?" Suaraku meninggi, cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Ibu bilang saya durhaka? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya durhaka di sini." Aku memberi kode pada Raka. Layar monitor di dinding menyala. Video pertama muncul. Itu adalah rekaman CCTV dari kafe tempat Dimas dan Bella bertemu sebulan lalu. Kualitas gambarnya jernih.
Terdengar jelas suara Dimas merencanakan penjualan rumah. Tenang aja, Bel. Clarissa bakal ke Paris. Kita jual rumahnya, kita ambil duitnya, terus kita nikah mewah. Biar si mandul itu nangis darah pas pulang. Suasana hening seketika. Tante Ratna menutup mulutnya. Kata, mandul, yang diucapkan Dimas menusuk hatiku lagi. Tapi aku menahannya. Video berganti. Kali ini video Instagram story Ibu Marissa yang berjoget ria di arisan. Tanggalnya tertera jelas, kemarin siang. Tepat di saat Dimas mengirim pesan padaku bahwa ibunya sedang sekarat butuh operasi jantung. Asik, bentar lagi cair duit miliaran. Mantu pergi, rejeki datang. Kita pesta, jeng. Teriak Ibu Marissa di video itu sambil memamerkan gelang emas. Wajah Ibu Marissa yang tadinya merah karena marah, kini pucat pasi seperti mayat. Dia mundur perlahan, melepaskan pelukannya dari Dimas. Para kerabat yang tadi membela Dimas kini saling pandang dengan tatapan jijik. Jadi, aku memecah keheningan. Dimas menjual rumah saya dengan alasan ibu sakit jantung parah butuh 2 miliar. Tapi ternyata, ibu malah joget dangdut di restoran mahal. Uang itu dipakai buat modal nikah sama perempuan lain. Aku menatap Tante Ratna dan Om Hendra. Sekarang saya tanya, Om, Tante, kalau pasangan kalian melakukan itu pada kalian, apa kalian akan memaafkan? Apa kalian akan bayarin utangnya? Om Hendra menunduk, tidak berani menatap mataku. Tante Ratna pura-pura sibuk membetulkan tasnya. Mereka malu. Sangat malu. Bukti itu terlalu telak untuk disangkal. Dimas. Om Hendra akhirnya bersuara, suaranya bergetar menahan marah. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu memfitnah ibumu sakit buat nipu istrimu. Dimas hanya bisa menangis sesenggukan. Ampun, Om, aku hilaf. Aku dipengaruhi Bella. Jangan bawa-bawa nama Bella kalau kamu sendiri yang mau. Potongku tajam. Ngomong-ngomong soal Bella, di mana calon istri idamanmu itu? Mas? Katanya cinta mati, kok pas kamu ditangkap, dia malah nggak ada. Dimas mendongak, matanya penuh harap. Klar, kamu tahu Bella di mana? Tolong, Klar. Uang Pak Malik ada di dia sebagian. Kalau uang itu balik, hukuman aku mungkin bisa ringan. Bantu aku cari dia. Aku tersenyum miring. Tentu saja aku tahu dia di mana. Aku bukan istri bodoh yang diam saja saat uangnya dicuri. Raka? Raka mengangguk. Tim kami sudah melacak posisi Bella. Dia mencoba kabur ke Singapura dengan penerbangan sore ini. Tapi sayang, rekening yang dia pakai untuk beli tiket adalah rekening yang terafiliasi dengan kartu kredit tambahan yang kamu berikan ke Dimas dulu. Klar. Jadi kita bisa track real time. Dan Pak Malik. Lanjutku, sengaja menyebut nama itu untuk membuat Dimas gemetar. Pak Malik juga sudah tahu posisi Bella. Aku berbaik hati memberikan info itu padanya tadi. Benar saja, pintu depan kantor polisi terbuka kasar. Pak Malik masuk dengan pengacaranya, menyeret seorang wanita muda yang rambutnya acak-acakan dan menangis histeris. Itu Bella. Dia tertangkap basah di bandara oleh anak buah Pak Malik sebelum sempat check-in, dan langsung diserahkan ke polisi yang berjaga di sana. Lepasin. Aku nggak salah. Mas Dimas yang ngasih uangnya, jerit Bella saat didudukan di kursi sebelah Dimas. Pertemuan reuni yang sangat mengharukan. Dimas menatap Bella dengan tatapan campuran antara cinta dan benci. Bella menatap Dimas dengan tatapan jijik murni. Kamu bawa kabur uangnya, Bel? Teriak Dimas. Kamu ninggalin aku pas aku digebukin? Ya iyalah goblok. Balas Bella kasar, melupakan citra wanita lembutnya. Ngapain aku sama cowok miskin yang mau masuk penjara? Kamu bilang kamu kaya, ternyata cuma benalu istri. Sertifikat aja palsu. Kamu yang nipu aku, Mas. Dasar pelakor matre. Ibu Marissa tiba-tiba maju dan menjambak rambut Bella. Aduh, lepas. Dasar nenek lampir penipu. Bella membalas, mencakar wajah Ibu Marissa. Kekacauan pecah di kantor polisi. Ibu, anak, dan calon menantu idaman mereka saling serang, saling caci maki, dan saling menyalahkan di depan umum. Polisi harus turun tangan memisahkan mereka dengan paksa.
Keluarga besar Dimas hanya menonton dengan wajah merah padam karena malu. Mereka sadar, nama baik keluarga mereka hancur lebur hari ini. Aku berdiri di sana, di tengah badai itu, dengan perasaan tenang yang luar biasa. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk memukul mereka. Mereka saling menghancurkan satu sama lain. Keserakahan mereka sendiri yang menjadi bumerang. Penyidik senior menghampiriku. Bu Clarissa, berkas laporan sudah lengkap. Bukti chat, video, dan sertifikat palsu serta asli sudah kami amankan. Dengan kesaksian Pak Malik soal penipuan dan bukti transaksi ini, Saudara Dimas dan Saudari Bella bisa kena pasal berlapis. Penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Ancamannya di atas 5 tahun. Lakukan sesuai prosedur hukum. Pak, jawabku tegas. Saya tidak akan mencabut laporan. Dan tolong pastikan Ibu Marisa juga diperiksa sebagai saksi yang turut serta merencanakan kebohongan ini. Mendengar namanya disebut, Ibu Marisa langsung lemas dan jatuh duduk di lantai. Clarissa, Ibu minta maaf. Ibu tua, Ibu nggak tahu apa-apa. Aku menatap mertuaku itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa iba. Yang ada hanya rasa kasihan pada diriku yang dulu pernah menghormati wanita ini. Simpan air mata Ibu. Nanti Ibu butuh itu saat sendirian di rumah kontrakan, karena rumah Ibu di kampung pasti akan disita Pak Malik untuk ganti rugi, bisikku pelan saat melewatinya. Aku berjalan keluar dari kantor polisi. Udara malam Jakarta menerpa wajahku. Raka berjalan di sampingku. Kamu hebat, Clar. Sumpah, itu tadi epik banget. Puji Raka. Ini belum selesai, Raka. Urus perceraianku secepatnya. Aku mau akta cerai itu keluar sebelum Dimas sempat membusuk di sel. Siap, bos. Besok berkas masuk pengadilan. Aku menoleh ke belakang, melihat gedung kantor polisi itu sekali lagi. Di dalam sana, masa laluku sedang runtuh. Dan di depan sana, masa depanku terbentang luas, bersih, dan bebas dari parasit. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui dinding kaca besar di ruang kerjaku. Bukan lagi ruang kerja yang suram tempat Dimas dulu mencoba membobol brankas, melainkan ruang kerja baru yang jauh lebih luas dan estetik, menghadap langsung ke kolam renang pribadi yang airnya berkilauan. Rumah di Pondok Indah ini sudah berubah total. Aku merenovasinya habis-habisan. Dinding-dinding yang dulu menjadi saksi bisu kebohongannya sudah kuruntuhkan, diganti dengan konsep open space yang modern. Tidak ada lagi jejak Dimas. Tidak ada lagi foto-foto lama. Bahkan aroma rumah ini pun berbeda, wangi lavender dan citrus yang segar, bukan lagi bau rokok yang sering disembunyikan Dimas. Hari ini adalah hari Minggu yang tenang. Aku sedang menikmati brunch, roti panggang alpukat dan kopi, sambil membaca majalah bisnis yang memuat profilku sebagai Women Entrepreneur of the Year. Judul artikelnya, Bangkit dari Pengkhianatan, Bagaimana CEO Clarissa Mengubah Krisis Menjadi Imperium. Bisnisku meroket dalam 6 bulan terakhir. Entah kenapa, setelah membuang sial bernama Dimas, keberuntungan seolah mengalir deras tanpa henti. Proyek di Paris Gold, investor berdatangan, dan aku merasa lebih fokus dari sebelumnya. Bel pintu berbunyi. Asisten rumah tanggaku yang baru, Mbak Siti, yang jauh lebih profesional dari yang lama, membukakan pintu. Bu, ada Pak Raka, lapornya. Raka masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah map biru. Penampilannya semakin gagah. Kami memang menjadi sangat dekat beberapa bulan ini, lebih dari sekadar klien dan pengacara, meski kami sepakat untuk menjalaninya pelan-pelan. Pagi, Bu Bos. Ganggu waktu santainya? Sapa Raka. Enggak kok. Sini, gabung ngopi. Ada kabar apa? Raka duduk di kursi seberangku, meletakkan map itu di meja. Kabar penutup yang kamu tunggu-tunggu. Salinan putusan pengadilan tinggi. Aku meletakkan cangkir kopiku. Oh, sudah ketok palu final? Sudah. Banding mereka ditolak. Dimas divonis 6 tahun penjara. Bella 4 tahun karena terbukti menikmati hasil kejahatan dan ikut serta. Plus, mereka wajib mengembalikan kerugian Pak Malik sepenuhnya. Aku mengangguk puas. 6 tahun. Cukup lama untuk merenungi nasib. Dan ada kabar tambahan dari Intel,
Kita di lapangan. Lanjut Raka, wajahnya sedikit lebih serius. Soal ganti rugi ke Pak Malik. Gimana? Dimas kan gak punya uang? Betul. Makanya Pak Malik bergerak ke aset keluarga. Rumah Ibu Marisa di kampung sudah resmi disita dan dilelang Pak Malik minggu lalu. Harganya jatuh, tapi Pak Malik ambil saja daripada rugi total. Sekarang Ibu Marisa kondisinya memprihatinkan. Aku terdiam sejenak. Ada rasa getir, tapi bukan penyesalan. Dia tinggal di mana sekarang? Ngontrak di petakan kumuh dekat pasar, daerah pinggiran Jakarta Timur. Katanya dia jualan peyek kacang buat nyambung hidup. Dan ironisnya, dia sakit beneran sekarang. Stroke ringan karena stres, jalannya diseret. Tapi nggak ada yang percaya lagi sama dia. Tetangga barunya pun tahu cerita viral, mertua joget arisan, jadi dia dikucilkan. Karma. Kata itu terdengar klise, tapi nyata adanya. Dulu dia pura-pura sakit untuk memeras menantu, sekarang dia sakit sungguhan dan tidak ada yang peduli. Tuhan punya selera humor yang gelap tapi adil. Dan Dimas? Tanyaku. Dimas babak belur di penjara. Kamu tahu kan, Pak Malik punya banyak teman di dalam sana. Dimas jadi bulan-bulanan. Dia kurus kering, depresi berat. Keluarga besarnya, nggak ada satupun yang mau jenguk. Tante Ratna, Om Hendra, semua cuci tangan. Mereka malu punya kerabat narapidana penipu. Aku menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa beban yang mungkin masih tersangkut di hati. Cerita mereka sudah berakhir dengan tragis, sesuai dengan naskah yang mereka tulis sendiri. Aku hanya sutradara yang membantu endingnya menjadi lebih dramatis. Cukup soal mereka, kataku sambil menutup map biru itu. Itu masa lalu. Sekarang aku mau fokus ke masa depan. Raka tersenyum hangat. Setuju. Ngomong-ngomong, lusa ada pembukaan galeri seni temanmu kan? Mau pergi bareng? Aku tersenyum balik. Boleh. Jemput jam 7 ya. Sore harinya, aku memutuskan untuk menyetir mobil sendirian keliling kota. Entah kenapa, setir mobilku mengarah ke daerah pinggiran Jakarta Timur, ke lokasi yang disebut Raka tadi. Mungkin aku butuh satu penutup visual untuk benar-benar menutup buku ini. Aku memelankan laju mobil sportku saat melewati sebuah pasar tradisional yang becek dan ramai. Di sudut jalan, di depan sebuah toko kelontong yang kusam, aku melihatnya. Seorang wanita tua dengan rambut beruban yang kusut, mengenakan das terlusuh. Dia duduk di bangku kecil, menjajakan beberapa bungkus peyek di nampan plastik. Wajahnya tirus, matanya cekung. Mulutnya sedikit miring, tanda stroke yang tidak tertangani dengan baik. Itu Ibu Marisa. Wanita yang 6 bulan lalu pamer emas dan berjoget di restoran mewah, kini duduk di pinggir jalan, mengusir lalat yang mengerubungi dagangannya. Tidak ada lagi gelang keroncong. Tidak ada lagi keangkuhan. Aku menghentikan mobil agak jauh, hanya mengamati dari balik kaca jendela yang gelap. Hatiku bertanya-tanya, apa aku harus turun? Apa aku harus memberinya sedikit uang? Segepok uang mungkin sangat berarti baginya sekarang. Tapi kemudian aku teringat ucapan dan caci makinya. Aku teringat bagaimana dia dan anaknya merencanakan kehancuranku tanpa belas kasihan. Jika aku yang ada di posisi mereka, apa mereka akan membantuku? Tidak. Mereka akan tertawa di atas penderitaanku. Kebaikan yang diberikan pada orang yang salah bukanlah kebaikan, melainkan kebodohan. Aku sudah cukup lama menjadi bodoh. Aku menekan pedal gas, membiarkan mobilku melaju perlahan meninggalkan pasar itu. Aku melihat Ibu Marisa dari kaca spion. Dia tampak menengadah, menatap mobil mewahku yang lewat dengan tatapan kosong, tanpa menyadari bahwa pengemudinya adalah mantan menantu yang pernah dia sia-siakan. Selamat tinggal, Ibu. Selamat menikmati hasil panen dari benih yang Ibu tanam sendiri. Aku melaju menuju jalan tol, kembali ke pusat kota yang gemerlap. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala, seindah harapanku yang baru. Ponselku berbunyi. Notifikasi pengingat dari kalender, hari jadi perusahaan ke-10. Aku tersenyum. Aku punya segalanya sekarang. Kebebasan, kekayaan, kedamaian, dan harga diri yang utuh. Aku selamat dari badai karena aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Di laci dashboard mobilku,
masih tersimpan satu benda kenang-kenangan. Bukan foto Dimas, melainkan sertifikat properti teater yang dulu menjadi senjata utamaku. Aku mengambilnya sebentar saat lampu merah, menatap lambang Garuda emas palsu itu. Kertas palsu ini telah menyelamatkan hidup asliku. Terima kasih, bisikku pada kertas itu, sebelum memasukkannya kembali. Lampu berubah hijau. Aku menginjak gas dalam-dalam, melesat membelah malam Jakarta, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang, menuju masa depan yang cerah dan sepenuhnya milikku.